Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mas Lama. Saya dari Pokjar Purwodadi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah Perspektif Pendidikan Modul 6 KB2, yaitu tentang berbagai layanan pendidikan untuk anak sekolah dasar. Setelah kita mengetahui atau mempelajari tentang materi ini, kita dapat mengetahui apa sajakah layanan pendidikan untuk anak berbakat, anak dengan kelainan fisik, anak dengan gangguan psikologi, dan ekstrakurikuler. Yang pertama kita bahas yaitu layanan pendidikan untuk anak berbakat. Menurut Asteti 2007, anak berbakat adalah anak yang memiliki skor IQ 130 atau 140. Jadi, mengetahui IQ seseorang atau seorang anak itu tidak langsung tahu, tetapi dilakukan tes dahulu, tes IQ. Apabila hasil dari tes tersebut menunjukkan anak tersebut jumlah skornya 130 atau 140, maka anak tersebut disebut anak berbakat. Menurut Clark, dalam Astati, anak berbakat adalah anak yang menunjukkan kemampuan penampilan yang tinggi dalam bidang intelektual, kreativitas, akademik, serta kepemimpinan yang tidak sama dengan anak lain. Yang ketiga yaitu menurut Utami Munandar, anak berbakat adalah mereka yang didefinisikan oleh orang-orang profesional mampu mencapai prestasi tinggi karena memiliki kemampuan yang luar biasa. Layanan pendidikan anak berbakat di sekolah dasar, yaitu sebelum kita memberikan layanan kepada mereka, kita harus mengetahui, mengidentifikasi jenis anak berbakat tersebut dari kelancaran, kelenturan, dan kemurnian. Kelancaran yaitu bagaimana anak tersebut lancar dalam membaca atau menerangkan atau menjawab pertanyaan yang dari guru. Terus kelenturan yaitu bagaimana anak itu melakukan timbal balik dari proses tanya jawab tersebut, serta kemurnian di sini anak itu dengan dari dirinya sendiri keluar jawaban dari sendirinya sendiri, keluar keunikan dalam membaca, dalam belajar, serta dalam menjawab pertanyaan dari guru. Yang kedua yaitu layanan anak berbakat harus beradaptasi dengan lingkungannya. Yang ketiga, adaptasi program, yaitu melalui program-program apa saja yang diberikan untuk anak tersebut. Yang ketiga, strategi pembelajaran dan model layanan yang diberikan kepada anak tersebut. Layanan perkembangan kreativitas, stimulasi dan proses inkubasi, serta desain pembelajaran dan evaluasi. Yang kedua, kita akan membahas layanan pendidikan untuk penyandang kelainan fisik. Di sini yang akan dibahas yaitu tentang anak tunanetra. Tunanetra yaitu anak yang memiliki gangguan penglihatan atau dari lahir sudah menderita kebutaan. Untuk anak tunanetra, bagaimana layanan pendidikannya? Yaitu penempatan anak tunanetra, memerlukan tempat-tempat yang sesuai dengan keadaan tunanetranya, alat peraga yang digunakan, serta ruang belajar. Yang kedua yaitu tunarungu. Tunarungu yaitu anak yang memiliki kelainan pendengaran. Layanan yang diberikan kepada anak tunarungu harus disesuaikan dengan tingkat ketunarunguannya. Untuk tingkat yang ringan masih bisa diatasi oleh guru kelas masing-masing, tapi apabila sudah melampaui atau tingkatnya sudah tinggi, maka harus didatangkan guru khusus, yaitu guru tunarungu. Yang ketiga yaitu tunadaksa. Tunadaksa itu kelainan tubuh, misalnya ototnya yang keras dan tidak bisa melakukan kegiatan-kegiatan seperti anak pada umumnya. Sama seperti tunarungu, dalam pemberian layanan pendidikan kepada kelainan fisik tunadaksa, yaitu melihat seberapa tinggi atau seberapa ringankah gejala atau penyakit yang diderita oleh siswa tersebut. Layanan terhadap anak dengan gangguan psikologis antara lain yaitu tunalaras. Di sini yang akan dibahas itu anak tunalaras. Anak tunalaras adalah gangguan anak yang mengalami gangguan atau hambatan serta kelainan tingkah laku sehingga kurang menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Jenis perilaku tunalaras atau perilaku menyimpang anak tunalaras tersebut di sekolah yaitu antara lain anak suka jahil,
kepada temannya, iri hati, mencela, rewel, agresif, suka protes, dan malas belajar. Gejala-gejala perilaku menyimpang yang biasa dilakukan oleh anak tunalaras yaitu yang pertama, anak itu suka jahil kepada temannya, suka jahil, suka iri hati, anak itu cenderung agresif yaitu tidak bisa diam, biasanya suka mengganggu temannya, tidak mendengarkan, dan yang lain sebagainya. Penyebab perilaku menyimpang yang pertama, kenapa anak itu disebut perilakunya menyimpang, itu pasti ada penyebabnya. Yang pertama, tidak mendapatkan perhatian. Biasanya di rumah atau di sekolah, di rumah, di lingkungan keluarga atau di lingkungan masyarakat, anak itu cenderung tidak mendapat perhatian dari orang tua atau warga sekitar. Yang kedua, disepelekan, suka disepelekan oleh orang lain. Terus kehadirannya tidak dianggap dan tidak mendapat peran apapun. Takut kehilangan peran dalam kehidupannya. Memahami anak berperilaku menyimpang antara lain yaitu perlunya saling dukung antar guru serta berbagai hal yang harus diperhatikan. Apa saja? Berarti harus kita melihat dari anak tersebut. Oh, anak ini butuh ini. Jadi pendidikan yang harus saya berikan seperti ini, seperti itu. Layanan kegiatan ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilaksanakan di luar jam pelajaran yang terancang dalam susunan program sesuai keadaan dan kebutuhan sekolah. Tujuan kegiatan ekstrakurikuler, dengan mengikuti ekstrakurikuler diharapkan siswa mampu mengaitkan antara pengetahuan yang diperoleh di sekolah dengan keadaan dan kebutuhan di lingkungan. Misalnya, di sekolah diadakan ekstrakurikuler Al-Banjari. Jadi setelah anak-anak melakukan kegiatan ekstrakurikuler Al-Banjari, lah mereka bisa mengapresiasikannya atau mengaplikasikannya itu di masyarakat. Karena di masyarakat biasanya kan ada kegiatan Banjari, jadi anak-anak bisa menunjukkannya. Terus jenis kegiatan yang dilakukan ekstrakurikuler biasanya antara lain pramuka, PMR, kesenian, UKS, dan olahraga. Kalau kesenian itu biasanya di SD, biasanya anak-anak itu Al-Banjari, terus drum band, terus tari-tarian, ada pencak silat dan lain sebagainya. Kalau ekstrakurikuler olahraga itu biasanya bola voli, sepak bola, dan lain sebagainya. Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler yaitu dilakukan oleh para guru yang menguasai di bidangnya. Misalnya, guru tersebut memiliki kemampuan ekstrakurikuler Banjari. Lah, maka guru tersebut yang memberikan pelayanan kegiatan ekstrakurikuler Banjari. Tetapi apabila tidak ada guru yang tidak bisa, ada guru yang misalnya tidak ada guru yang bisa memberikan kegiatan ekstra, maka diambil guru ekstrakurikuler dari luar sekolah. Demikian dari saya. Dari sini kita sudah mengetahui berbagai pelayanan pendidikan untuk anak di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.